sahabat Foodie, selamat sore, selamat datang di Sedekah Ilmu Ramadan Ngabuburit bareng Foodies. Nah, ini adalah program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Tentunya nih, ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodpreneurs yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, aku Citra yang akan memandu kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat Foodies ya, ini nggak kerasa ya, hari ini tuh udah menginjak Ramadan ke-26 ya. Nah, artinya kita udah banyak juga nih sharing-sharing dengan praktisi bisnis kuliner di Sedekah Ilmu Ramadan ya. Gimana nih, teman-teman udah pastinya banyak banget ya dapat insight dari foodpreneurs yang udah kita sharing-sharing nih selama Sedekah Ilmu Ramadan. Nah, hari ini juga nggak kalah seru ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk simak acaranya sampai selesai karena pastinya materi sore hari ini menarik banget dan bermanfaat. Oke, nah teman-teman juga yang udah join nih di acara sore hari ini, jangan lupa untuk screenshot lalu upload ke story-nya masing-masing ya dan tag ke @foodies.id. Gampang ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita panggil nih narasumber kita hari ini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, terus juga bertanya-tanya nih, foodies itu apa ya? Masih bingung ya foodies itu apa? Jadi foodies ini adalah the first F&B edutech in Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar berkarir atau juga belajar bisnis nih di industri kuliner, ya tempatnya di Foodies ya teman-teman, dengan visinya changing people life through F&B education. Jadi teman-teman ayo nih gabung sama lebih dari 100.000 nih teman-teman foodplanners yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel telegramnya Foodies di t.ms/foodizzid yang berisi nih update-update mengenai perkembangan dan juga isu-isu terkini di bisnis kuliner setiap harinya. Pokoknya jangan sampai kelewat ya teman-teman, langsung join ke telegramnya Foodies. Dan teman-teman nih yang mungkin yang selalu ini ya, yang selalu diupdate juga nih sama Foodies juga punya YouTube nih, YouTube channelnya ini Foodies YouTube channel. Di sana udah ada lebih dari 1000 video edukasi bisnis kuliner gratis ya teman-teman. Nah, Foodies juga punya 300 lebih artikel di foodies.id/artikel. Jadi teman-teman bisa update juga perkembangan-perkembangan dan isu terkini juga ya di bisnis kuliner. Itu ada di YouTube, ada di Telegram, juga ada di website ya Foodies. Oke nih, untuk sahabat Foodies yang mau bertanya, sahabat Foodies boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya teman-teman. Dan pokoknya jangan sampai tidak memanfaatkan kesempatan hari ini ya teman-teman. Jadi narasumber kita hari ini adalah Mas Wandi Rustandi. Jadi beliau ini adalah founder dari Ruang Santap. Ayo, ini di Bandung mungkin udah pada tahu ya Ruang Santap ya, karena ini konsepnya cukup menarik ya teman-teman. Jadi sore hari ini kita akan bahas nih bareng Mas Wandi yang topiknya keren banget. Ini mengenai mengembangkan bisnis kuliner lewat event offline. Nah, ini akan jadi pembahasan yang seru banget ya teman-teman sore hari ini. Dan pastinya sahabat Foodie semua boleh keluarin catatannya, karena materinya ngebahas hal-hal yang penting dan bisa langsung teman-teman praktekin setelah ini ke bisnisnya masing-masing. Sambil nunggu narasumbernya masuk nih, boleh disalam-salam dulu nih di kolom komentar. Ini yang hadir udah dari mana aja nih, kalau misalnya udah punya bisnis kuliner, bisnis kulinernya apa, dari mana aja, boleh perkenalan dulu nih, spill-spill ya teman-teman di kolom komentar sambil aku coba invite narasumber hari ini ya. Halo, nih udah ada Kak Aziz, udah ada Kak Denny ya. Gimana nih teman-teman puasanya hari ini? Lancar ya? Semarang. Halo Kak Dia. Oke. Halo Kak Gigi. Wah, ini udah hadir nih sorry ya teman-teman narasumber yang akan kita kepo ini sama-sama ya. Jadi ya teman-teman jangan lupa siapin pertanyaannya. Halo Mas Wendy, gimana kabarnya hari ini Mas? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Wah ini Jelas suaranya? walaupun gimana Mas? Sudah jelas suaranya? Udah jelas Mas, mantap. Nah ini walaupun lagi puasa tapi tetap semangat ya untuk sharing-sharing Harus, nih sama teman-teman foodie semua. Nah harus, oke. Mbak.
Mas Weni, sebelum ke pertanyaan nih boleh mungkin kita pengen kenalan dulu ya sama Mas Weni. Mas Weni boleh say hi dulu mungkin sama sahabat foodies. Boleh perkenalan singkat atau juga bisa dikenali nih tentang bisnisnya sekarang nih Mas Weni. Oke, halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan saya Wandi. Saya bergerak di industri F&B, yaitu di ruang santap. Ruang santap itu lebih ke produk yang dijual adalah makanan rumahan ya. Jadi makanan sehari-hari yang dari kecil sampai sekarang saya makan, akhirnya kita tawarkan menjadi sebuah produk dan value dari si ruang santap. Ruang Santap berdiri dari tahun 2019 sebenarnya. Akhir tahun 2019, jadi detik-detik sebelum pandemi. Detik-detik Hmm. sebelum pandemi, jadi sudah berlangsung mungkin baru akan 3 tahun nih di Hmm. tahun ini ya. Tahun ini yang konsepnya memang selain menjual produk-produk atau menu-menu rumahan, kita juga memang mempunyai konsep galeri and cafe ceritanya. Itu yang mungkin menjadi diferensiasi dari bisnis kita. Gitu, Mbak. Wah, ya sih, aku lihat emang cukup unik ya Mas ya. Nah, sebelumnya yang pada akhirnya kepikiran nih Mas untuk menggabungkan konsep galeri dan juga kafenya ini seperti apa tuh Mas? Awal mulanya. Awal mulanya sebenarnya nggak ada planning yang dibuat secara jauh-jauh hari sih sebenarnya. Si ruang santap ini ada sebenarnya adalah fasilitas saya untuk stress release. Jadi secara basic atau knowledge saya adalah di bidang service sebenarnya di jasa. Sebelumnya saya bahkan mungkin sampai sekarang juga. Jadi sebelum ada ruang santap ini, saya memang handle banyak project, beberapa project di bidang interior dan arsitektur. Nah, karena background kan arsitek. Nah, sementara stress release saya atau hobi saya atau waktu luang saya itu adalah seneng hunting makanan-makanan yang Hmm. comfort ya gitu kan. Baik itu ada kesempatan kita ada visit project keluar kota. Nah, biasanya itu jadi kesempatan nih buat kita telusur rasa asik. Buat kita nyari-nyari referensi kuliner yang khas di kota tersebut gitu kan. Jadi setiap kali visit project keluar kota ke daerah-daerah tertentu, biasanya di sela-sela waktunya kita itu khususnya saya mencari makanan-makanan yang menarik di kota-kota tersebut atau di daerah-daerah tersebut yang pada akhirnya di menjelang COVID nih, di menjelang COVID kita kepikiran di area lantai 1 kantor kita ini kayaknya kurang optimal nih, kurang optimal karena di industri jasa saya untuk bertemu dengan klien itu biasanya tidak menghadirkan klien ke kantor, tapi biasanya kita justru yang visit ke rumah klien kan. Jadi rasa-rasanya untuk menjadikan ruang tamu sebesar itu kayaknya nggak jadi optimal tuh. Akhirnya kita kepikiran, kalau misalnya kita bikin showcase home decor gimana ya gitu kan. Jadi selain untuk menerima tamu, kita juga bisa mendisplay produk-produk home decor kita. Cuma karena letak kantornya yang memang sedikit tersembunyi, kayaknya orang effort banget ya untuk lihat atau untuk beli home decor. Sementara kan behavior orang untuk membeli furniture atau home decor itu rasa-rasanya perlu lihat dulu dan segala macam. Untuk datang dan se-effort itu rasa-rasanya akan menjadi kendala gitu kan. Jadi kita coba karena culture kita di kantor itu selain mengerjakan project adalah masak-masak nih gitu kan. Ketika saya coba masakin anak-anak kantor dengan resep-resep rumahan yang biasa saya bikin di rumah gitu kan, ternyata anak-anak kantor happy itu gitu kan sama masakan saya ya. Mungkin salah satu alasannya karena gratis juga. Akhirnya mereka happy gitu kan. Dan mungkin testimoni orang-orang terdekat atau orang-orang kantor, wah ini layak nih untuk ditawarkan atau untuk dijual gitu kan. Akhirnya di situ kepikiran untuk mengelaborate antara home decor, item-item home decor dengan F&B nih gitu kan. Kita coba buat bisnis modelnya gitu kan. Selain memang tadi
pemanfaatan area di bawah kantor. Terus kedua karena ini adalah F&B, itu adalah stress release saya gitu kan. Terus ketiga karena memang saya punya apa ya, mungkin punya taste untuk makanan-makanan tertentu gitu kan, dan saya punya capability untuk mengolah makanan tersebut gitu kan. Akhirnya coba ya udah kita bikin bisnis modelnya dengan reason yang tadi saya sampaikan. Dibikinlah konsep Gallery and Cafe gitu kan, Gallery and Cafe yang dimana tidak hanya bisa melihat atau membeli produk-produk home decor, tapi bisa juga merasakan ambience rumahannya komplit dengan makanan-makanan rumahan yang kita hidangkan. Sebenarnya experience itu yang pengen kita kejar, yang pengen kita tawarkan ke audiens atau ke pengunjung sih sebenarnya, experience di mana tidak hanya suasananya seperti di rumah, tapi hidangannya pun benar-benar melengkapi seperti pulang ke rumah lah gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Selain memang ada kegelisahan di mana ketika saya banyak kuliner ke beberapa tempat, pasti case-nya itu adalah ketika makanannya enak, tempatnya nggak nyaman, atau justru sebaliknya gitu kan. Mungkin ini nggak semua, tapi mungkin mayoritas tempat-tempat yang saya kunjungi gitu kan, makanan enak tapi tempat kurang gitu kan, nggak proper atau nggak comfort, atau justru sebaliknya gitu kan, tempat comfort gitu kan tapi nyaman, tes atau makanannya kurang gitu kan. Saya seringkali menemukan case seperti itu. Akhirnya bisa nggak sih semuanya itu saling melengkapi, baik itu makanannya yang comfort atau yang nyaman, tempatnya pun yang nyaman gitu kan. Kurang lebih seperti itu, pengen ngejawab case-case yang saya temuin sih secara langsung. Gitu sih Mbak. Kalau awal mulanya kenapa ruang santap itu ada. Wah, menarik banget ya Mas ya. Berarti sebelumnya juga secara background juga belum ada, sebenarnya belum ada bisnis kuliner juga ya Mas ya. Jadi Ini emang secara backgroundnya pertama dari kali awal. saya bisnis di F&B. Tapi secara konsep menarik banget sih Mas ya. Jadi personal banget sih yang aku rasain ya. Karena mulai dari comfort food, terus juga temanya yang kayak ngerasa di rumah. Itu menarik banget sih Mas. Nah, tapi kalau misalkan dari strategi marketingnya nih Mas, ini kan penggabungan antara dua konsep. Nah, itu dari awal nih, waktu pengenalan ruang santap kepada audiensnya itu seperti apa nih Mas? Oke. Ternyata setelah saya menjalankan industri yang berbeda, dari sebelum ruang santap itu adalah services, yang dimana strategi marketingnya sangat berbeda jauh dengan F&B ya, atau yang di retail khususnya gitu kan, khususnya F&B itu rasa-rasanya sangat jauh berbeda gitu kan secara strategi marketing. Kalau di jasa kita endorse, yang saya rasakan endorse itu bukan hal yang tepat kalau di industri jasa gitu kan. Harus benar-benar honest review gitu kan. Harus benar-benar itu klien dan dia benar-benar merasakan experience-nya secara langsung gitu kan. Nah, sementara kalau di F&B khususnya ternyata melibatkan influencer itu sangat impactful gitu kan. Untuk awal-awal secara strategi marketing memang kita menjadi yang kita jadikan kekurangan kita, tempat kita kan ini tersembunyi ya, bukan di lokasi yang strategis gitu kan. Karena memang ini tidak ada sama sekali untuk masuk ke rencana bisnis untuk bikin F&B di tempat atau di bawah kantor gitu kan. Akhirnya coba kita si kekurangan ini kita jadikan value lebih gitu kan. Value lebih di mana ya udah orang harus punya reason. Jadi yang pertama adalah orang jadikan kekurangan kita adalah sebagai reason orang untuk datang gitu kan. Makanya kita buat konsep Gallery and Cafe gitu kan. Jadi setidaknya mendatangkan dua niche market mungkin ya, orang yang senang dengan home decor sama orang atau audience yang memang tujuannya untuk kuliner gitu kan. Jadi kita coba crossing market antara kedua industri ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi melibatkan influencer gitu kan. Jadi ini pun pengalaman pertama dan jujur saya pas melibatkan food influencer gitu kan, yang ada di Bandung khususnya, excited juga gitu kan dan cukup kaget gitu kan dengan
dengan respon-respon atau impact dari melibatkan si influencer gitu kan. Jadi untuk di bulan-bulan pertama itu cukup dikagetkan karena ini di luar dari ekspektasi. Yang tadinya kita pengen melibatkan food influencer itu mungkin sebatas brand awareness aja gitu kan, brand awareness aja, ternyata melebihi ekspektasi gitu kan. Bahkan bisa mendatangkan pengunjung-pengunjung yang melebihi dari kapasitas sitting area kita gitu kan. Dan itu ternyata menarik gitu kan. Dan ternyata melibatkan food influencer pun ada masanya nih gitu kan. Ada masanya di mana mungkin untuk awal-awal audiens itu tidak hanya penasaran dengan tempat, dengan makanannya, tapi audiens itu ternyata berburu konten. Nah ini menarik juga gitu kan, konten creator itu mereka datang tanpa kita bayar, tanpa kita undang, tapi mereka sukarela untuk bikinin konten dan nge-publish bisnis kita gitu kan. Sampai akhirnya justru karena mungkin tadi ya konsepnya menarik nih, Galeri and Cafe akhirnya menarik perhatian konten kreator yang tidak kita undang, sebenarnya mereka dengan sukarela datang sebagai pengunjung bikin konten yang akhirnya meledak juga tuh gitu kan. Tapi mungkin itu bertahan di awal-awal nih, konten kreator datang dan segala macam itu biasanya yang saya rasain itu di awal-awal. Makanya kita harus gimana caranya maintenance-nya gitu kan. Nah karena memang kita sendiri ada background di mendekor gitu kan. Jadi kita beberapa bulan sekali kita coba redecorate si sitting areanya, dekorasinya kita rubah dan segala macam gitu kan. Itu yang akhirnya menjadi value lebih. Kenapa kita menjual home decor ketika misalnya home decornya sudah mulai menipis, sudah terjual gitu kan, kita ada kesempatan mendatangkan produk home decor yang baru, yang akhirnya itu menciptakan ambience yang baru juga buat si ruang santapnya gitu kan. Akhirnya kita yang ketiga adalah melakukan redecorate untuk placing si sitting area dan segala macamnya gitu kan. Terus untuk yang berikutnya adalah kolaborasi, karena memang kita pengen menjadikan si ruang santap dan ruang galeri ini sebagai ruang kolaborasi gitu kan, di mana kita berkolaborasi dengan si pengrajin-pengrajin gitu kan. Akhirnya kita pun mungkin bisa support mereka juga secara sosial. Terus juga kita coba berkolaborasi untuk mendevelop menu-menu seasonal atau menu-menu pekanan. Nah, dengan menu-menu seasonal atau menu pekanan ini yang menjadikan customer loyal kita datang lagi karena mungkin penasaran menu apa lagi nih yang ada di setiap bulannya gitu kan. Kurang lebih sih seperti itu. Selain memang aktivasi offline yang mungkin nanti akan dibahas juga. Gitu kurang lebih, Mbak. Kalau secara strategi marketing. Wah, menarik banget nih Mas. Apalagi tadi mungkin mau bahas sedikit tentang kolaborasinya nih Mas ya. Kalau sekarang tuh udah ada 2 cabang ya Mas ya? Betul. Nah, Nah, untuk yang ruang santap di Sarijadi, untuk yang santap Sorai itu di Jalan Bungur. nah itu juga sistemnya juga kolaborasi space juga ya Mas ya? Betul, collective space gitu di Jalan Bungur ya. Nah, itu menarik banget sih, Mas. Nah, mungkin juga aku lihat juga nih Instagramnya lagi kolaborasi hampers juga sama dunia kuliner Bandung. Nah, Betul. itu mungkin boleh di-spill nih, Mas, ke teman-teman gitu, sahabat foodies, ada nggak sih strategi tertentu gitu kalau misalnya kita mau kolaborasi nih, Mas? Oke. Sebenarnya setiap kali bisnis yang kita bikin, nggak ada rencana yang sesuai banget dengan rencana kita sebelumnya gitu kan. Awalnya ruang santap pun benar-benar ya udah ruang santap gitu kan. Tapi setelah kita pelajari behavior customer-nya gitu kan, kita pelajari niche market yang kita targetkan gitu kan. Akhirnya kita coba Kita coba lakukan inisiasi-inisiasi yang cukup spontan mungkin ya. Tadinya kita memang rencana besar kita itu kita justru mau membuka lokasi ruang santap yang lebih besar lagi di lokasi yang lebih strategis. Tapi ternyata
secara timing dan kesempatannya justru ada di lokasi yang masih dekat dengan ruang santap saat ini. Tapi itu linear dengan rencana kita untuk mengaktifasi si ruang santap ke event-event kuliner nih gitu kan, untuk ikut join di event-event kuliner yang di Bandung itu banyak sekali kan. Tapi setelah kita coba analisa gitu kan, kayaknya untuk kita bikin pop up booth di event-event kuliner untuk membawa ruang santap ini terlalu whole gitu kan, terlalu masif gitu kan, terlalu besar untuk kita bawa ke event-event. Karena bukan dari sisi kapasitas bisnisnya, tapi dari sisi, aduh ini terlalu rigid deh kalau misalnya bawa si konsep ruang santap ini ke event-event, yang dimana event-event itu harus yang simplicity gitu kan, yang mungkin grab and go dan segala macam. Sementara konsep ruang santap ini kan gallery and cafe. Kalau misalnya kita bawa ke event-event, kita harus bawa dekorasi gitu kan. Sementara yang namanya bisnis kan harus konsisten ya gitu kan. Nah, ini kita coba karena kesempatannya justru datang di lokasi yang tidak jauh daripada ruang santap yang di Sarijadi, kita akhirnya coba bikin apa ya, brand turunan mungkin dari ruang santap ya gitu kan. Ruang santap versi mini, tapi memang sangat tepat kalau misalnya ingin diduplikasi di event-event atau di space yang lebih kecil gitu kan. Akhirnya kita inisiasi yang namanya brand Santap Sorai, yang dimana Santap Sorai ini tujuannya untuk merespon kita untuk menduplikasi si menu-menu rumahan kita di event-event kuliner, sama mungkin untuk menduplikasi cabang-cabang yang mungkin lebih banyak lagi. Cuma mungkin secara strategis karena pengen target marketnya berbeda. Kalau ruang santap lebih ke family, kalau santap Sorai lebih ke anak muda gitu kan. Terus yang simple gitu kan. Akhirnya kita coba screening menu nih, screening menu dari si ruang santap ke si Santap Sorai, menjadi menu yang simplicity, grab and go, dan bisa dinikmati dimanapun, kapanpun. Dan akhirnya kita momennya memang kadang ya itu dia, kadang bisnis itu nggak harus sesuai dengan rencana kita sebelumnya. Ketika momennya adalah kayaknya kita harus coba inisiasi lagi nih, tanpa harus ngedevelop menu lagi dan segala macam, tapi dengan merubah konsep dan merubah segmentasi market gitu kan. Akhirnya kita bikin si Santap Sorai, yang akhirnya ternyata selain buka di Bungur pas awal puasa, momennya adalah ketika kita ikut pameran, bukan pameran ya, event kuliner, bukan event kuliner juga sebenarnya, itu fashion ya, di Trademark kemarin. Itu pertama kali untuk F&B kita ikut event-event atau apa, expo-expo ya gitu kan. Dan ternyata menarik juga responnya ya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin apa yang menjadi pertimbangan nih Mas yang akhirnya oke deh gitu kita coba ke offline event gitu. Yang menjadi pertimbangan karena sebenarnya kita sekarang itu jujur aja lagi mempelajari market dan behavior customer gitu kan. Nah, kalau misalnya dengan konsep tadi gallery and cafe, lebih tepat itu memang dan lebih nyamannya adalah konsepnya family gitu kan. Konsepnya family gitu kan. Terus kalau misalnya yang untuk di tadi ya, kenapa akhirnya aktif di event? Karena di Bandung itu komunitasnya banyak ya gitu kan. Entah itu komunitas kuliner dan segala macam, komunitas-komunitas hobi dan lain-lain. Rasa-rasanya eventnya akan banyak sekali di Bandung itu gitu kan. Dan supaya jauh lebih siap gitu kan, baik itu secara konsep, secara preparation-nya kita juga, baik itu, dan secara bisnis model juga gitu kan. Nah, ini kita coba bikin bisnis model F&B yang lebih simplicity sebenarnya. Bisa ditemukan di beberapa, saat ini kan kendalanya bagi area yang di Setiabudi mungkin mudah ya gitu kan, dijangkau untuk datang dine in ke tempat si ruang santap ini. Tapi kalau untuk area-area yang jauh gitu kan, seperti di Antapani, Arca Manik, Kopo gitu kan, Soreang gitu kan, kadang kita nemuin pengunjung kita se-effort itu datang ke kita gitu kan. Saya dari Soreang sengaja dan segala macam gitu kan. Akhirnya
beberapa ada demand nih, buka Hmm. dong di sini, di sini, di sini gitu kan. Hmm. Karena ada demand itu gitu kan, akhirnya kayaknya gimana caranya untuk menambah titik tapi dengan bisnis model yang lebih simpel lagi dan supaya bisa kita adaptasi dan kita duplikasi di event-event kuliner sih sebenarnya yang dimana Bandung itu ya kota komunitas, Iya, banyak betul banget. komunitasnya, banyak eventnya. Nah, eh, saya kira dengan si konsepsi santap sore ini lebih simpel aja gitu kan untuk kita coba kenalkan. Itu alasannya. Terus kita pengen memang punya cita-cita pengen apa ya meluaskan menu-menu rumahan kita ke berbagai daerah yang akhirnya kan dari kita coba bikin mock up si santap sorai ini gitu kan akhirnya kita coba bikin produk yang bisa kita luaskan marketnya dengan lauk kemasan jadi untuk beberapa lauk ini kita coba sekarang develop menjadi lauk kemasan nah itu akhirnya kita coba inisiasi aktivasi lauk kemasan ini rilis produk lauk kemasan ini dengan kerjasama dengan si dunia kuliner Bandung gitu kan. Jadi produk kolaborasi antara Santap Sorai dengan dunia kuliner Bandung. Gitu. Oke, Mas. Kalau misalkan nih kita nih sebagai pebisnis kuliner gitu ya yang mungkin masih belum aware gitu ya tentang event-event di Bandung gitu atau enggak di event-event lainnya. Nah, sebenarnya apa aja yang harus dipersiapin nih kalau misalnya kita pengen coba nih Mas sebagai pebisnis kuliner untuk join nih ke event-event. Hmm. Oke, jadi setiap event-event itu pasti punya term and condition-nya. Biasanya punya syarat-syarat atau aturan-aturan khususnya bagi F&B ya, gitu kan. Kayak kemarin, ini pengalaman terbaru kita. Untungnya kita memang sudah mempersiapkan ketika apa launching si Santap Sorai gitu kan. Karena si Santap Sorai itu misinya pengen lebih simplicity gitu kan. Artinya pengen mengurangi apa ya proses dari si preparation menunya gitu kan. Makanya si santap sorai ini memang kita create tidak ada proses memasak gitu kan. Semuanya adalah proses hanya lewat rice sorry microwave dan lain-lain gitu kan. Hanya proses menghangatkan karena sistemnya adalah stok. Nah, linear dengan konsep simplicity yang disantap sorai, ternyata ketika kita ikut event, dari event-event tersebut pun tidak memperkenankan adanya api gitu kan penggunaan api gas ya, api yang dikeluarkan melalui gas gitu kan maksudnya proses memasaknya itu yang tidak diperkenankan kalaupun memang ada api harus lewat kompor listrik dan itu pun dipastikan tidak ada api secara langsung gitu kan akhirnya Kita, nah mungkin di teman-teman Mas ya, Swanida nih sempat terputus nih Mas untuk videonya. Boleh komen mungkin teman-teman? aman Ah, aman. udah Mas. Oke, sorry, sorry. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah tadi term and condition dari si setiap event. Nah, karena persiapan kita sebelumnya adalah membuat atau melaunching produk si Santap Sorai yang memang secara bisnis model kita buat lebih simple, baik itu dari sisi proses memasaknya gitu kan. Sampai akhirnya ternyata ketika event salah satu syaratnya itu adalah tidak boleh ada api gitu kan. Akhirnya kan ini firm banget nih dengan konsep si santap sora yang dimana ini tidak ada proses memasak secara langsung gitu kan. Jadi itu yang perlu dipastikan adalah term and condition-nya. Terus kedua adalah ya fasilitas-fasilitas yang disupport yang disediakan oleh si event-event tersebut gitu kan. Terus ketiga ya ini ya equipment-nya ya peralatan dan perlengkapannya yang harus disiapkan yang dimana memang itu yang bisa movable gitu kan tidak rigid dibawa-bawa gitu kan terus yang berikutnya pastinya packaging ya gitu kan nah karena packaging kita di event sama di santap sore sama gitu kan itu lebih memudahkan juga gitu kan sebisa mungkin antara packaging kita di tempat kita offline
sama di event-event itu mungkin sama supaya ya konsisten aja secara brandingnya juga gitu kan. Terus apalagi ya, tempat mungkin ya. Tempat pun itu mungkin sebisa mungkin kita memilih tempat-tempat strategis gitu kan, yang dimana flow dari audiensnya yang benar-benar aktif gitu kan. Itu sih paling kurang lebih dari pengalaman kita mengikuti event pertama kali kemarin di Trade Market Bandung. Ya, mungkin prosesnya Mas ya dibuat sesimpel mungkin ya untuk ikut Betul. event-event. Nah, kalau misalkan untuk dalam pemilihan eventnya sendiri nih Mas, kalau kemarin kan dari event fashion gitu. Nah, akhirnya kenapa memilih event fashion ini? Kenapa nih Mas pertimbangannya gitu? Atau enggak ada Pertimbangannya nggak tips-tipsnya gitu untuk betul. memilih event-event? Pastinya kita biasanya ketika ada tawaran event atau justru event yang sengaja kita cari gitu kan, yang kita pelajari pertama kali adalah siapa marketnya ya gitu kan, siapa marketnya, dan event tersebut udah punya apa ya, market yang tepat atau belum gitu kan. Jadi artinya setelah saya pelajari kayak kemarin trademark gitu kan, oh ternyata si event trademark ini sudah diadakan dari mungkin sebelum 2016 mungkin gitu ya, si trademark ini, yang akhirnya ini menjadi apa ya, eh, dia udah punya audiens gitu kan. Jadi dia udah punya audiens yang loyal gitu kan untuk datang ke event tersebut. Itu yang bisa kita pastikan adalah itu, sehingga kita nggak perlu lagi untuk nge-sounding event bahwa kita ada di event tersebut gitu kan. Justru kita bisa meringankan beban kita untuk nge-sounding bahwa kita ada di event tersebut. Jadi memang kita harus pastiin dulu, kita pelajari dulu bahwa si event tersebut udah punya audiens, udah ada marketnya atau belum. Itu yang pertama. Terus kedua, kalaupun sudah ada marketnya tepat atau enggak sih dengan produk kita gitu kan. Nah, karena kita si Santap Sorai ini memang di-create untuk anak muda nih, makanan rumahan, tapi yang konsepnya atau segmentasi marketnya adalah anak muda banget gitu kan. Makanya kalau di ruang santap Sari Jadi itu kita bikinnya di piring yang vintage gitu kan. Nah, sementara kalau di Santap Sorai konsepnya memang rice bowl gitu kan. Yang dimana anak muda itu seneng tuh yang simple-simple kayak gitu kan. Jadi kedua adalah kita cari tahu marketnya tepat atau tidak gitu kan. Itu yang menjadi pertimbangan sih sebenarnya. Sejauh ini memang dua itu yang menjadi pertimbangan kita. Terus yang ketiga pastinya budgetnya. Budgetnya masih memungkinkan atau enggak gitu kan. Karena kemarin itu kita di trademark pertama kali, jadi memang soal budget itu kita cobain aja dulu deh gitu kan. Si event tersebut nanti akan terjawab bahwa harga si event tersebut, harga sewa tenan di event tersebut segitu tuh udah bisa nutup atau enggak, worth atau enggak sih gitu kan. Ternyata kemarin itu worth aja sih gitu kan. Di event pertama kali kita join, dan itu yang akhirnya kita udah punya strategi masing-masing nih gitu kan. Kalau ruang santap itu memang kita jadikan destinasi mungkin ya. Jadi destinasi kuliner gitu kan, karena memang konsepnya galeri and cafe, jadi harapannya memang baik itu yang di dalam kota Bandung maupun pengunjung luar kota Bandung, ya harapannya tidak hanya makan, tapi mereka mencari ambience. Makanya kita jadikan itu adalah sebuah destinasi, gitu kan. Tapi kalau si Santap Sorai, memang kayaknya kita create selain karena alasannya untuk memperbanyak titik, tapi kita supaya yang eventable gitu kan, yang dimana si F&B-nya itu memang harus aktif di event-event gitu kan. Jadi kalau yang aktif di event-event ya Santap Sorai gitu kan. Tapi kalau yang konsepnya adalah yang dikunjungi gitu kan, itu adalah si ruang santap. Kurang lebih kayak gitu sih Mbak. Nah, mungkin tadi juga udah sempat disinggung dikit ya Mas ya, kalau misalkan kita dapat exposure juga nih dari eventnya. Nah, tapi kalau misalkan aktivasi dari kitanya sendiri, itu ada tips juga nggak Mas? Aktivasi di sosial media untuk mengajak orang-orang datang ke expo-nya. Nah, itu selain tadi mungkin ya bisa juga kita ngelibatin si influencer gitu kan.
supaya bantu nge-sounding. Nah, karena kita kemarin timingnya pas dengan kolaborasi dengan Dunia Kuliner Bandung nih untuk rilis produk lauk kemasan, jadi untuk nge-sounding si event tersebut pun dibantu sama Dunia Kuliner Bandung juga untuk bahwa produk lauk kemasan ada nih di event tersebut gitu kan. Itu yang pertama gitu kan. Terus yang kedua, kita pun kemarin seperti brand-brand lokal ketika launching pada umumnya mungkin ya, biasanya aktivasi di sosial media khususnya di Instagram itu biasanya kita bikin invitation yang personal banget gitu kan. Nah itu memang agak sedikit effort gitu kan. Effortnya adalah kita edit satu-satu gitu kan, DM-in satu-satu yang kira-kiranya punya ikatan personal sama kita kuat gitu kan, sehingga itu menjadi trigger orang-orang yang kita kirimi invitation-nya minimalnya untuk ngeposting di IG story gitu kan. Jadi sebenarnya ekspektasi kita serendah-rendahnya adalah minimal posting deh gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua, ternyata nggak banyak ternyata nggak sedikit juga yang udah mau posting, ternyata dia benar-benar berkunjung gitu kan. Nah itu gimana kita ngebangun relasi aja nih gitu kan. Nah itu pentingnya mungkin ketika kita track record kita baik, terus misalnya hubungan kita hangat dengan teman-teman kita gitu kan, mereka pun dengan sukarela, salah satu bentuk supportnya adalah mengunjungi. Lebih dari itu, tidak hanya mengunjungi event kita gitu kan, tapi membeli produk kita, dan tidak hanya mengunjungi dan membeli produk kita, tapi dia memposting juga bahwa ini enak menunya dan segala macam gitu kan. Jadi hal-hal sederhana itu pun bisa kita lakukan selain memang entah itu ads dan segala macam, dan memang itu belum kita lakukan mungkin strategi marketing untuk digital marketing ya untuk saat ini, karena kita pengen untuk awal ini kita pengen ngedevelop itu tadi ya, meskipun si Sandrak Sorai ini kita inisiasi untuk lebih produk yang simple gitu kan, tapi kita pun pengen tetap membangun experience-nya juga, minimal experience ketika mereka makan si menu kita gitu kan, menu rumahan kita gitu kan. Kurang lebih seperti itu, hal-hal simple itu yang biasanya kita lakukan. Tadi pastinya memilih event yang tadi dia pun sudah memiliki exposure yang bagus gitu kan. Terus kedua, ngelibatin pastinya food influencer. Terus ketiga, tadi melibatkan emosional marketing kita dengan mengandalkan personal atau kawan-kawan kita yang minimal posting. Kedua adalah berkunjung, ketiga membeli, keempat posting lagi gitu kan ketika mereka merasakan atau menikmati produk kita. Terus berikutnya apalagi ya mungkin ya supaya menjadi trigger, biasanya kemarin sama si Dunia Kuliner Bandung ada giveaway dan segala macam gitu kan, itu pun menjadi trigger mereka untuk datang. Yang terakhir, itu paling terakhir, ketika event sudah berlangsung gitu kan, biasanya kita membangun relasi dengan tenan-tenan sekitar gitu kan, karena kita nggak tahu nih gitu kan, bisa jadi dengan tenan-tenan sekitar itu ada kesempatan lain, misalnya ada produk kolaborasi tidak hanya dengan food influencer, tapi si produk kolaborasinya itu bisa jadi antara pelaku industri F&B juga gitu ya, itu nggak menutup kemungkinan. Makanya itu menjadi poin penting juga sih, sekarang itu kolaborasi tidak hanya yang berbeda segmentasinya atau berbeda keahliannya, tapi justru di industri yang sama, sekalipun itu F&B, itu nggak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kolaborasi gitu. Wah, seru banget nih, Mas. Nah, mungkin kalau misalkan kalau misalnya dine in gitu, Mas, ada galeri ini. Nah, kalau misalkan waktu di event nih ada aktivasi untuk menarik langsung nih, misalkan aku datang ke sana gitu, ada aktivasi tersendiri nggak, Mas, untuk menarik ke audiens untuk datang ke tenan kita? Oke, di monitor saya nggak muncul, tapi ada nggak saya di situ? Nggak ada Halo, nih, Mas, lagi nggak ada ya? loading juga. Mbaknya juga nggak ada sih. Mau lanjut aja atau gimana? Atau di invite ulang? Coba. Sorry nih, nggak apa-apa. Boleh, Mas. Boleh. Di invite ulang aja. Ya, boleh, Mas.
Oke, sorry ya. Oke, teman-teman kita sambil nunggu ya. Kita invite lagi Mas Wendy-nya. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget ya tadi kita udah ngobrol bareng nih sama Mas Wandi nih tentang ruang santap ya. Nah, jadi teman-teman tadi yang udah nyimak mungkin mau bertanya sama Mas Wandi nih sambil nunggu ya untuk join lagi. Boleh banget ditunggu ya teman-teman di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Pokoknya teman-teman jangan sampai lewatin kesempatannya buat tanya-tanya langsung sama narasumber kita sore hari ini. Gimana nih teman-teman? Udah dapet banyak banget ya tadi poin-poinnya udah pada catat belum nih? Karena materi hari ini seru banget ya karena kita explore banyak nih tentang bagaimana aktivasi di event-event dan juga yang lain-lainnya. Kita sambil coba invite lagi. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu Mas Wandi nih, aku mau ngasih beberapa informasi. Oke. Ini udah udah tergabung lagi nih, Sorry, Mas. sorry, sorry, sorry. Mungkin boleh dilanjut Mas, mungkin ada aktivasi nggak Mas untuk menarik perhatian audiens gitu yang datang langsung ke eventnya gitu untuk datang ke tenan kita ada hal tertentu nggak Mas? Sebenarnya kemarin karena kita pertama kali, jadi salah satu aktivasi yang bisa kita upayakan untuk menghadirkan si audiens itu sih kemarin kita bikin invitation secara personal, bahkan tidak hanya relasi-relasi personal saya misalnya gitu ya, tapi pengunjung-pengunjung yang pernah datang ke kita benar-benar DM-in gitu kan. Jadi mungkin di saat sekarang ada digital marketing dan segala macam untuk hal-hal yang sifatnya emosional gitu kan, ternyata itu menjadi trigger yang kuat sih sebenarnya untuk mereka datang gitu kan. Oh, kita ngerasa diakui, ngerasa dilibatkan gitu kan. Jadi mereka pun happy gitu kan. Tadi ya minimal mereka posting, dengan posting itu kan sebenarnya kita nggak pernah tahu dari setiap postingan itu akan menghadirkan audiens berapa orang gitu kan. Nah itu sih sebenarnya yang kemarin pengalaman pertama kita bikin event gitu kan. Jadi benar-benar tuh didemin satu-satu kira-kira siapa yang pernah nge-mention, pernah berkunjung gitu kan, pernah update di ruang santap gitu kan. Akhirnya itu yang aktivasi yang kita lakukan. Ya, selebihnya sih memang apa yang ngelibatin itu apa food influencer tadi ya, yang memang selain apa market kita yang sudah kita develop, tapi kita pun kan gimana caranya mensounding event kita dengan market yang lebih tepat yaitu dengan food influencer ya. Gitu sih. Nah, Yang ini. kalau tadi kan lebih ke digital marketingnya nih, Mas. Nah, kalau Hmm. misalkan aktivasi di dalam eventnya ini, Mas, misalkan audiensnya yang datang ke trademarknya nggak tahu nih tentang ruang ruang santap. Nah, itu ada hal yang bisa membuat menarik orang-orang akhirnya ke tenan kita nggak, Mas? Strategi apa yang bisa akhirnya, wah akhirnya mau beli makanan di sini nih gitu. Nah, sebenarnya ini di luar dari konteks strategi yang kita rencanakan, sebenarnya kemarin memang kita cukup diuntungkan nih di event fashion kemarin. Di event fashion kemarin, kita memang ada tenan-tenan kuliner kan. Dari sekian banyaknya tenan kuliner, itu yang menjual makanan berat, yang wujudnya adalah nasi gitu kan, hanya ada dua gitu kan. Hanya ada dua. Akhirnya kita awal kita coba analisa nih di hari pertama. Oh ini kita pasti ini yang harus kita lakukan adalah menganalisa market dari situasi di sana gitu kan. Kita coba analisa, wah ternyata sisanya itu dessert gitu kan. Sementara lagi puasa itu orang Indonesia pasti butuh nasi kan, butuh makanan berat langsung gitu kan. Akhirnya kita coba gimana caranya kita menjadi dominan di antara but-but dessert gitu kan. Akhirnya karena kita hanya bisa memanfaatkan, nah tadi term and condition biasanya di event-event itu untuk beberapa event tidak memperkenankan ada dekorasi yang dipaku segala macam gitu kan. Ini kita harus benar-benar
putar otak gimana caranya kita menambah dekorasi tanpa memaku, tapi itu menjadi point of interest si audiens gitu kan. Nah, ini kita coba memanfaatkan dinding-dinding panel booth gitu kan, dengan menempelkan desain menu makanan kita gitu kan, dengan skala yang besar, dengan ukuran yang besar, supaya orang mulai aware tuh di antara banyaknya dessert gitu kan. Kita benar-benar dominan sendiri dan itu wujudnya nasi gitu kan. Jadi memang kita harus menganalisa dari sisi situasinya juga. Itu yang pertama. Terus yang kita lakukan lagi adalah selain mendekor dan menampilkan menu yang menjadi value kita gitu kan, itu adalah dengan memberikan product knowledge mungkin ya. Jadi product knowledge ini pun menjadi poin penting di mana orang yang nggak tahu si Santap Sorai, apalagi kan Santap Sorai baru ya gitu kan dibandingkan si ruang santapnya sendiri. Nah si Santap Sorai ini kan baru gitu kan. Jadi memang kita harus memberikan product knowledge aja gitu kan. Oh ini tuh apa? Menu yang menarik ini apa? Menu menariknya apa gitu kan. Sementara kan kalau kita konsepnya menu rumahan yang dibikin rice bowl gitu kan. Di mana kan rice bowl itu benar-benar makanan fast food dan lain-lain ya gitu kan. Nah sementara kalau kita ini kalian bisa menikmati makanan rumahan tapi dalam bentuk rice bowl gitu kan. Terus kira-kira yang diberikan atau yang disounding di product knowledge itu apa ya, sebenarnya kondimen-kondimen apa yang khas di kita. Nah karena si ruang santap dan Santap Sorai ini pengen memperkenalkan menu-menu yang aromatik ya gitu kan. Jadi memang itu pun disounding juga bahwa produk yang menarik dari kita adalah kita membuat produk-produk yang aromatik, yang dimana itu ada aromatik kecombrangnya, itu ada aromatik daun jeruknya, itu ada aromatik kemanginya gitu kan. Jadi kita memang ingin memberikan menu-menu rumahan yang cukup aromatik gitu kan, yang akhirnya orang bisa oh iya ini enak ya gitu kan, si aroma-aroma ini cukup mendominasi kayak gitu-gitu sih. Jadi tadi melakukan dekorasi supaya bisa dominan di antara beberapa booth, khususnya kebanyakan booth adalah dessert gitu kan, sama memberikan produk yang knowledge yang sejelas-jelasnya gitu. Harus terpampang ya Mas ya. Jadi kalau misalnya harganya mau dibesarin, diskonnya dibesarin, yang paling besar nih di antara yang lain-lainnya. Iya, mungkin strategi, sekalipun itu strategi konvensional, tapi kayaknya itu berlaku deh untuk di event-event. Tadi ada yang komen nih katanya materinya daging banget. Wah, serius ini daging banget, setuju banget nih. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mas dari aku ya sebelum ini kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Jadi teman-teman nih yang mau bertanya boleh langsung ya ke kolom Q&A yang di pojok kanan bawah. Oke, ini pertanyaan terakhir nih mungkin Mas dari aku. Setelah tadi mungkin kita bahas banyak strateginya nih Mas. Pada akhirnya apa sih ukuran yang akhirnya kita bilang wah ini berhasil dan enggak nih kalau misalnya kita ikut event offline? Oke. Nah, sebenarnya dari berbagai strategi yang bisa kita lakukan, sebenarnya baik itu bisnis model retail, F&B, services gitu kan. Yang penting kita itu yang harus kita tahu betul-betul itu bisnis kita seperti apa dan market kita siapa gitu kan. Itu yang harus kita ketahui dari awal. Karena kita mungkin bisa melakukan strategi macam-macam, trial and error dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal bisnis model kita seperti apa dan marketnya siapa gitu kan, kita menjadi buta aja gitu kan. Kita mau menentukan arah bisnis kita kemana gitu kan. Tapi ketika kita sudah tahu nih bisnis model kita seperti apa, market kita siapa, sekalipun itu ada trial dan error, tapi after kita mencoba melakukan strategi tertentu, pilihannya antara gagal dan berhasil, kita tahu kalaupun gagal kita harus kemana gitu loh. Jadi di antara banyaknya strategi yang bisa kita buat sendiri, misalnya strategi marketing itu belum pernah kita temukan gitu kan. Tapi kalaupun kita harus melakukan duplikasi dari strategi-strategi yang sudah ada gitu kan, itu selama kita mengenali kedua hal tersebut, kita kalaupun gagal kita tahu arahnya mau kemana gitu kan. Dan kita
itu memudahkan kita untuk bikin action plan aja sih. Katakan misalnya dalam satu tahun nih gitu kan, kita mau aktivasi apa aja. Nah biasanya eh, saya selalu bikin whole project gitu kan, karena mungkin terbiasa dengan apa ya, dengan project-project di setiap tahun gitu kan. Kalau saya nge-handle project dari mulai perencanaan, proses sampai nanti finishing itu harus melakukan apa aja. Nah makanya ketika di FNB pun ternyata ini berlaku nih untuk bikin planning aktivasi selama 1 tahun, minimal 1 tahun ke depan kita mau ngapain. Kita coba bikin list whole project-projectnya gitu kan. Misalnya kalau saya misalnya ikut event minimal 3 nih saat ini, 3 event setiap tahunnya. Event apa aja nih? Event A, B, C gitu kan. Kita coba alokasikan dananya. Dari ketika bikin event kan otomatis tidak hanya menunjuk event yang mana yang akan kita ikuti kan, tapi harus sesuai juga dengan budget yang kita anggarkan gitu kan. Jadi turunnya ke anggaran. Terus misalnya selain event kita mau rilis produk apa nih gitu kan. Rilis produk apa gitu kan. Nah dari situ kan udah kebayang ketika rilis produk apakah kita launching secara mandiri atau misalnya ngelibatin partner kolaborasi gitu kan. Itu nanti secara modelnya, secara perencanaan dan strateginya bakalan ketahuan nih. Atau misalnya kita mau tadi ikut event, rilis produk, atau kita misalnya menghadirkan influencer. Betul, misalnya influencer pun kita coba pelajari profilingnya gitu kan, jangan cuma asal oh ini food influencer oke nih dan segala macam, karena sekarang kan ya ada yang efektif atau enggak kan, itu yang ngebedainnya gitu kan. Ketika kita harus memilih atau melibatkan atau meng-hire si food influencer gitu kan, kita coba influencer kita libatin, kita pelajari secara secara personalnya, secara konten-kontennya, atau bahkan secara kita bisa ukur juga kan mereka si rate-nya itu seperti apa, rasio dan segala macamnya gitu kan, untuk impact ke bisnis kita gitu kan. Itu pun kan ada tools-nya ya untuk mengukur keberhasilan atau impact atau tidaknya, efektif atau tidaknya dari si influencer. Nah ketika kita tentukan si influencernya gitu kan, ya kita bisa nentuin budgetnya juga gitu kan. Jadi dari sekian banyak strategi marketing yang berhasil atau tidak, yang bagi saya adalah yang menjadi penting itu adalah ketika pelaku F&B tahu bisnisnya, bisnis modelnya seperti apa, dan marketnya siapa. Dengan begitu ya pelaku F&B gitu kan, saya khususnya juga gitu kan, itu akan menjadi tahu rencana-rencana atau strategi-strategi apa yang dilakukan. Karena trial and error itu bisa jadi strategi A itu berhasil di F&B tersebut, di salah satu F&B, tapi tidak berhasil di kita gitu kan. Jadi memang nggak ada pakem-pakem yang bisa dipastikan bahwa strategi A itu benar-benar efektif atau berhasil dilakukan. Karena strategi yang sama itu bisa jadi responnya atau impact-nya berbeda di di bisnis kita gitu kan. Gitu sih Mbak. Wah, seru banget ya teman-teman. Hari ini kita udah bahas banyak banget ya soal Swandi. Ini teman-teman yang masih mau bertanya boleh banget langsung di kolom Q&A. Tapi aku mau ngasih informasi sedikit dulu ya Mas, izin sebentar. Kita kasih informasi nih buat sahabat foodie semua. Jadi untuk sahabat foodies nih yang mau mulai bisnis kuliner dari rumah, ini kesempatan juga nih buat ambil peluangnya jadi pebisnis kuliner. Jadi sahabat foodies nih bisa belajar bagaimana membangun bisnis, mendapatkan ide produk, resep produk, strategi pemasaran bisnis, juga sampai ke operasionalnya. Nah, itu juga bisa didapetin di course-nya Foodies. Ini salah satunya ada kelas setup bisnis bakery, ada juga e-course resto manager, ada e-course ayam goreng, ada kelas setup bisnis aneka bolu viral, ada e-course nih, ada e-course fast track juga. Jadi itu udah ada bundling paket juga nih teman-teman. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman yang masih mau memulai bisnis kulinernya dari nol nih, kita ada kelas offline namanya Memulai Bisnis Kuliner batch ke-27. Nah ini udah diikuti lebih dari 1.000 lebih pebisnis kuliner ya teman-teman. Dan ini offline di Bandung, jadi kita bisa ketemu sama mentornya langsung, bisa kolaborasi juga sama pebisnis kuliner lainnya. Jadi jangan sampai lewatin nih kesempatannya, karena ini ada membangun bisnis kuliner ini
4 hari ya. Kita akan belajar mulai dari mindset, strategi, ide program, pengalaman lapangan nih, terus juga networking tadi. Ini kegiatannya di 17 sampai 20 Mei di 2023. Dan khusus teman-teman yang mungkin hari ini nonton IG Live-nya ya, ini ada promo khusus IG Live. Dan ini teman-teman juga kalau misalnya apply nih, ini akan dapat free kelas ide dan modal bisnis kuliner senilai 500.000. Nah, pokoknya teman-teman segera daftarin, terus juga klaim nih promonya di bit.ly promo live IG strip MBK 27. Ini aku coba buat paste dulu. Oke, belum ya. Oke, jadi atau enggak teman-teman bisa hubungi ke DM-nya Foodies ya, di Instagramnya Foodies atau juga ke customer service Foodies yang ada di bio gitu nih. Teman-teman jangan sampai lewatin ya. Dan berhubung belum ada pertanyaan nih Mas, mungkin udah cukup jelas dan kita waktunya juga udah mau habis ya Mas ya. Mungkin ada closing statement nih dari Mas Wandi atau teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis kuliner. Oke, mungkin tadi kalau berbicara closing statement-nya, kalau berbicara dengan strategi marketing, kita sebagai pelaku F&B memang harus punya, harus relate dengan momen nih. Relate dengan momen. Jadi, tadi hal-hal spontan yang dilakukan tuh bukan berarti hal-hal gegabah yang tanpa terukur gitu kan. Tapi hal spontan itu adalah bentuk respon dari peka terhadap momen-momen yang sedang terjadi gitu kan. Itu pun mungkin menjadi salah satu akselerasi keberhasilan dari strategi marketing kita sebenarnya. Nah, makanya kita harus selalu peka dengan momen nih gitu kan. Nah, kira-kiranya misalnya kayak contohnya yang kita lakukan sebenarnya untuk aktivasi offline khususnya, kita melakukan pertama adalah aktivasi event yang dimana kita tadi sudah disampaikan ya, aktivasi event itu harus melakukan apa aja nih event. Event yang saat ini kita lakukan di tahun ini adalah event-event kuliner gitu kan. Jadi kita aktif di berbagai event kuliner gitu kan, yang sesuai dengan bisnis model kita, yang sesuai dengan market kita. Terus yang kedua adalah kolaborasi. Nah, ya, event kolaborasi ini mungkin bisa dilakukan entah itu secara offline maupun online ya gitu kan. Nah, ini pun kita lakukan adalah dengan pengrajin-pengrajin home decor, karena kita tujuannya adalah ingin memberikan experience gitu kan. Jadi kita aware kira-kira yang relate dengan tujuan kita siapa. Oh, ternyata harus melibatin pengrajin home decor. Terus kita juga kolaborasi dengan food influencer gitu kan. Nah, kita kira-kira food influencer apakah hanya mengandalkan exposure dari mereka atau ngedevelop sebuah produk bareng-bareng. Nah, itu pun ada di poin aktivasi untuk kolaborasi. Nah, selain aktivasi event tadi dengan 2 poin, event kuliner dan kolaborasi, kita pun membuat aktivasi produk yang dimana kita coba ngedevelop produk pekanan supaya ada rasa mau lagi, ada penasaran dari customer loyal kita khususnya gitu kan. Terus kita juga bikin, selain menu dine-in, kita juga ngedevelop menu kemasan, yang dimana lauk kemasan ini misinya adalah ingin meluaskan market kita tidak hanya di area Bandung, tapi juga di luar kota Bandung. Dan yang terakhir mungkin kita coba buat menu kolaborasi. Nah, menu kolaborasi ini adalah bentuknya untuk merespon momen. Merespon momennya adalah ketika sekarang momennya adalah bulan puasa dan hari raya gitu kan, otomatis kira-kira kita relate nggak nih gitu kan ketika kita membuat produk yang ke arah sana gitu kan. Makanya kita coba bikin menu kolaborasinya itu adalah dengan varian menu atau justru dalam bentuk hampers gitu kan. Karena sekarang kan momen Ramadan ini yang harus kita ketahui adalah momen untuk orang-orang pengen berbagi nih gitu kan. Orang-orang pengen berbagi dan itu kesempatannya hanya 1 tahun sekali gitu kan. Hanya 1 tahun sekali. Nah, kira-kira kita bisa nggak ngedevelop menu yang ke arah sana. Jadi ya, tadi secara strategi besarnya kita harus relate atau peka dengan momennya. Terus untuk aktivasi yang kita lakukan ya tadi aktivasi event sama aktivasi produknya. Kurang lebih begitu sih. Mungkin untuk pengalaman yang bisa saya bagi, karena ini benar-benar si Ruang Santap maupun si Santap Sorai yang baru kita rilis di 1 bulan terakhir ini untuk Santap Sorai, itu based on experience. Jadi
Mungkin nanti pun kalau ada kesempatannya kayaknya untuk upgrade ilmu bisa belajar di Foodies nih. Wah, ditunggu juga Mas main-mainnya ke Foodies ya Mas. Siap, siap. Salam buat Mas Rex, Mbak Sarita, Mbak Rani, Mbak Stefani, Mas Danis. Ya aku juga pengen main-main nih ke ruang santap nih Mas. Buka Boleh puasa dong, kali ya di sana. ditunggu. Nah, tadi teman-teman ya kita udah sharing seru banget sore hari ini. Dibedah banyak ya, tadi udah seru-seruan. Nah, mungkin teman-teman juga tadi udah catat banyak ya poin-poinnya. Dan tadi aku setuju banget, materi hari ini daging banget. Dan aku juga jadi belajar banyak juga nih Mas, dari Mas Andi. Nah, buat teman-teman mungkin yang tadi kelewatan ya IG Live-nya, jangan khawatir ya teman-teman, karena nanti teman-teman masih bisa nonton nih tayangan ulangnya di Instagramnya Foodies, atau juga nanti kita akan upload juga nih ke YouTube-nya Foodies ya teman-teman. Jadi jangan khawatir nih kalau misalnya teman-teman baru join dan tadi sempat ketinggalan ya, karena nanti kita akan diupload di sosial medianya Foodies. Oke, mungkin Mas Andi terima kasih banyak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Sama-sama, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan tidak berkenan. Wah, maaf juga nih Mas. Terima kasih juga udah berkenan sharing hari ini. Semoga juga sharingnya bermanfaat buat sahabat foodie semua yang nonton, dan juga jadi pahala dan berkat buat Mas Wandi ya. Oke Mas. Sebelum selesai mungkin kita foto bareng dulu ya Mas ya. Boleh, Jadi boleh. kalau misalnya di Foodies, kita punya logo Foodies gini Mas kalau foto. Nanti mungkin teman-teman bisa bantu screenshot ya. Oke. Bergaya sebentar mungkin Mas. Oke. Satu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Oke, Mas Wendy. Sampai ketemu thank nih di you. Foodies ya, ditunggu Mas di Foodies Siap, nanti main-main. saya main-main di sana. Siap Mas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Foodies on Sharing Sedekah Ilmu Ramadan di besok ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan lagi teman-teman. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Selamat sore. Sore.